Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan membahas sebuah kasus yang beberapa hari ini sedang viral di Twitter, yaitu tentang bungkus-membungkus dengan kain jari. Kasus ini sempat viral beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu di Twitter tentang pelecehan seksual yang menimpa pengguna akun Twitter M_Fikris. Dia membongkar kasus pelecehan seksual yang menimpanya melalui akun Twitternya dan membuat sebuah tweet di Twitter, Predator Fetish Kain Jarik Berkedok Riset Akademik dari Mahasiswa PTN di Surabaya. Jadi sebelum masuk ke ceritanya, aku di sini mau jelasin dulu apa sih itu fetish. Fetish itu adalah sebuah perilaku penyimpangan seksual di mana pengidapnya akan merasakan kepuasan atau gairah seksual dari objek-objek yang sifatnya itu bukan genital atau bukan kelamin. Jadi orang-orang yang memiliki penyakit fetish ini dia akan bergairah jika melihat benda-benda tertentu atau dia akan melakukan hal-hal yang cukup aneh ketika ingin berhubungan intim dengan pasangannya. Jadi di sini diceritakan di tweetnya si M_Fikris ini bahwasanya dia pada tahun lalu ini si pelaku sempat memfollow akun IG-nya dia. Kemudian pelaku ini juga berkomentar di salah satu unggahannya di mana dia nyuruh si Fikris ini untuk fallback dia. Fikris ini adalah seorang mahasiswa baru di Surabaya. Jadi dia tuh kayak mahasiswa baru di universitas yang ada di Surabaya. Nama dari pelaku ini namanya si Gilang. Ketika si Gilang ini menyuruhnya untuk memfallbacknya, sebelum dia fallback, dia ini kayak stalker dulu. Terus kayak lihat profilnya si Gilang ini, ternyata Gilang ini juga berkuliah di Surabaya. Jadi dia tanpa curiga, dia langsung fallback. Namun yang perlu kalian garis bawahi adalah mereka ini memang sama-sama kuliah di Surabaya tapi beda universitas gitu. Setelah si Fikris ini memfallback akun IG milik si Gilang tadi, pada hari Jumat, tepatnya pada 24 Juli kemarin, Gilang ini mengirim DM yang isinya itu awalnya kayak basa-basi dulu, terus dia itu ngaku kalau dia ini mahasiswa Unair, di mana dia merupakan angkatan 2015. Si Fikris ini di dalam tweetnya itu juga mencantumkan foto-foto Gilang ini yang sedang berada di depan Fakultas Budaya Unair. Setelah basa-basi di DM tadi, kemudian tiba-tiba si Gilang ini minta nomor WA si Fikris. Nah, awalnya ini si Fikris ini kayak untuk apa juga gitu si Gilang ini minta nomor WA si Fikris gitu kan. Jadi dia kayak rada aneh gitu. Tapi tetap si Gilang ini kayak bilang mana tahu nanti ada keperluan mendadak gitu. Jadi akhirnya si Fikris ini ngasih nomor WA-nya. Jadi dia ini masih husnuzon aja. Di DM ini juga si Gilang ini bilang bahwasanya dia ini lagi menggarap sebuah riset untuk tulisannya. Dia ini minta WA-nya itu ya karena ada yang ingin diomongin gitulah. Akhirnya si Fikris ini pun memberikan nomor WA-nya kepada si Gilang. Dia juga ngaku bahwasanya dia itu kayak nggak enak sama si Gilang karena si Gilang ini cuttingnya dia alias kakak tingkatnya dia atau seniornya dia gitu. Padahal kalau menurut aku mereka ini kan beda universitas ya, kayaknya nggak ada ngaruh-ngaruhnya gitu. Walaupun dia lebih senior dari si Fikris ini, tapi kan tetap aja mereka kan nggak satu universitas. Nah setelah si Gilang ini meminta nomor WA-nya, kemudian gak lama setelah itu si Fikris ini pun mengirimkan nomor WA-nya. Tapi setelah dia tulis nomor WA-nya, kemudian dia ada nulis di chatnya itu iku gitu. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Jawa, iku itu artinya itu. Jadi dia kayak nunjukin itu loh nomor aku, nomor WA aku. Tapi dia ngechat si Gilang ini dengan singkat. Jadi nomor WA di atas, kemudian di bawahnya dia kayak bilang iku. Nah ternyata si Gilang ini orang yang gila hormat atau memang nggak tahu deh gitu. Jadi ketika si Fikris ini ngechat dia dengan hanya bilang iku, dia pun kayak tersinggung gitu. Jadi dia kayak ngomong bisa nggak kamu nggak usah pakai iku gitu, karena itu menurut dia nggak sopan. Jadi si Fikris ini di sini mungkin dia agak aneh aja gitu kan, orang baru kenal tapi tiba-tiba udah kayak marah-marahin dia. Jadi dia tuh ngomong kayak menurut dia itu sopan itu cuman subjektivitas. Dan terjadilah sedikit perdebatan antara mereka berdua. Tapi akhirnya si Fikris ini kayak ya udahlah ya. Akhirnya dia pun minta maaf sama si Gilang. Dan si Gilang ini kayaknya dia tuh di situ kayak besar kepala gitulah. Jadi kayak ya udah aku maafin dan aku apresiasi kamu karena kamu mau minta maaf dan menerima teguran. Gede banget ya. Terus dia juga ada ngomong kalau misalnya si Fikris ini jangan ngomong iku, tapi niku itu lebih sopan. Itu kata dia. Oke lanjut, jadi tadi kan udah dikasih tuh nomor WA-nya sama si Fikris kan. Lanjut deh mereka tuh chat-chatan di WA. Gilang ini pun akhirnya ngechat si
Fikris. Dia tuh membahas maksud dan tujuan dia, dimana di situ dia jelasin kayak dia ini lagi ngadain sebuah riset tentang bungkus membungkus. Terus dia juga kayak nanya-nanya si Fikris ini, pasti kalau misalnya orang-orang dengar bungkus membungkus ini pasti udah mikirnya tuh kayak udah yang aneh-aneh gitu. Ya iyalah, si Fikris ini pun nanya ke si Gilang, tapi si Gilang ini setiap ditanya dia akan mengalihkan pembicaraan. Jadi dia bilang, simpan dulu pertanyaan kamu, nanti juga bakalan terjawab semuanya. Si Fikris ini adalah tipe orang yang gak enakan, dan dia di situ ya iya aja gitu. Terus dijelaskan lah tuh apa maksud bungkus membungkus ini, kemudian bla 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 segala macam dijelaskan sama si Fikris ini panjang kali lebar, yang akhirnya dia ingin mengajak si Fikris ini untuk membantu dia dalam menyelesaikan risetnya ini, yang katanya ini adalah riset, padahal mah cuma akal bulusnya aja gitu kan. Nah, masih dengan si Gilang ini yang menjelaskan semua hal tentang bungkus membungkus ini. Jadi dia jelaskan dari A ke Z tentang bungkus membungkus ini. Dia juga meyakinkan si Fikris ini bahwasanya bungkus membungkus ini tidak seperti apa yang dibayangkan orang. Jadi bungkus membungkus ini berguna banget untuk terapi. Dia juga ada jelaskan sama si Fikris ini bahwasanya bungkus membungkus itu adalah kondisi seluruh badan dibalut dengan kain atau media lain, termasuk kepala dan wajah. Kalau kita bayangin, otomatis semua dibungkus baik dengan kain ataupun media lain, kayak pocong ya kan. Setelah dia jelaskan itu, kemudian dia menekankan lagi bahwasanya ini tuh riset untuk terapi. Mungkin biar si Fikris ini nggak mikir yang aneh-aneh, terus bakalan yakin sama si Gilang ini. Karena memang dari kata-katanya si Gilang ini memang pandai banget merangkai kata-kata, pandai banget kayak berbicara tentang akademisi yang baik dan benar gitu. Jadi seolah-olah dia ini kayak senior yang sangat-sangat mahir. Karena si Fikris ini adalah seorang mahasiswa baru yang masih polos dan masih kayak gak enakan gitu sama seniornya. Dia ini iya aja, terus kayak siap mas, iya mas, gitu-gitu aja deh pokoknya. Terus tujuan si Gilang ini nyuruh Fikris ini untuk dibungkus. Jadi si Fikris ini kan tadi disuruh untuk membungkus seluruh badannya, seluruh tubuhnya dengan kain atau media lain. Jadi supaya si Fikris ini bisa ngeluarin berbagai emosi, baik itu nangis, kemudian cemas, gugup, dan lain-lain. Karena pasti kalau misalnya kita dalam kondisi terbungkus, dalam kondisi tidak bisa ngapa-ngapain, itu pasti kita bakalan mengeluarkan emosi-emosi yang ada di dalam tubuh kita, kayak perasaan takut, nangis, gugup, dan lain-lain. Nah, sampai sini kalian pasti sudah ngerasa aneh gitu kan. Begitu pula dengan si Fikris, dia juga ngerasa aneh. Terus dia tuh sempat nolak kayak, yang gak bisa gitu ya kan. Tapi lagi-lagi ternyata Gilang ini pandai banget merangkai kata-kata yang bisa meyakinkan orang, terutama orang yang masih polos seperti si Fikris ini. Dia pun mengeluarkan rayuan-rayuannya, dimana dia mengatakan penelitian ini sangat-sangat aman, kemudian tidak mengandung unsur-unsur penyiksaan. Di sini si Gilang ini juga ngaku bahwasanya dia ini udah lama banget ngelakuin riset ini, dan udah banyak banget orang yang menjadi model dia. Artinya dia ini udah lama banget ngelakuin hal-hal yang kayak gini, terus udah banyak banget orang-orang yang menjadi korbannya. Gilang ini juga di chatnya ini juga bersumpah demi Allah gitu kalau ini semua aman. Terus dia juga mohon-mohon ke si Fikris, dia ini harus banget nyelesain risetnya ini karena memang tenggat waktunya itu bentar lagi, jadi itu kayak mepet gitu. Terus dia juga bilang bahwasanya dia itu udah semester 10, kalau misalnya dia nggak nyelesain ini juga ya pasti bakalan gak wisuda gitu ya kan. Karena si Fikris ini adalah orang yang sangat-sangat baik atau orang yang sangat-sangat polos, akhirnya dia pun kasihan dengan si Gilang ini. Dia pun akhirnya mengiyakan dan menyetujui untuk membantu si Gilang dalam menyelesaikan riset abal-abalnya. Setelah dia setuju untuk membantu si Gilang tadi, dia ini bilang bahwasanya dia itu gak punya partner dalam ngerjain bungkus membungkus ini. Jadi kalau misalnya dia dibungkus, pasti ada orang yang harus membungkus dia. Jadi dia harus punya partner gitu, punya kawan, punya teman yang bisa membungkus dia. Terus tuh di chatnya yang ini tuh, si Gilang ini memang benar-benar songong banget. Kayak dia tuh kayak merintah-merintah Fikris untuk cari partner. Nah, terus akhirnya si Fikris ini pun sepakat untuk bawa teman SMA-nya dia, di mana mereka akan melakukan bungkus membungkus ini di rumah teman. Nah, jadi si Gilang ini pun menjelaskan lagi kalau nanti kalau misalnya mau ngelakuin bungkus membungkus ini, mereka tuh harus dilakban dulu, kemudian baru dibungkus dengan kain jarik. Mereka ini disuruh ngambil foto, kemudian juga video, di mana nanti foto dan video ini harus dikirimkan ke Gilang. Kemudian mereka ini kan tadi dua,
Fikris dan temannya. Jadi nanti yang duluan dibungkus itu si Fikris, kemudian gantian lagi dengan temannya. Yang paling gregetnya, dia ini ada ngechat si Fikris membahas tentang Iku kemarin. Si Gilang ini kayak ngaku sama si Fikris bahwasanya dia ini dibesarkan di lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesantunan. Katanya dia juga ngaku sama si Fikris ini kalau dia ini menderita vertigo akut, dimana kalau misalnya dia punya pikiran-pikiran, misalnya punya pikiran-pikiran sedikit aja, pasti vertigonya ini akan kambuh. Kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang membuat dia tersinggung gitu, jadi vertigonya ini juga akan kambuh. Terus di sini tuh si Fikris ini kayak minta maaf lagi, bener-bener minta maaf lah pokoknya gitu. Gilang ini kayak besar kepala gitu lah. Nah, karena treatnya ini lumayan panjang, jadi mungkin di sini aku akan langsung ke intinya aja, dimana mereka melakukan bungkus membungkus itu. Keesokan harinya si Fikris ini pun pergi ke rumah temannya. Dia tuh perginya pagi-pagi, jam 9 dia pergi, kemudian sampai di rumah temannya itu jam 9.55. Di jam 9.55 ini dia tuh langsung melakukan bungkus membungkus ini tadi. Dibungkus lah tuh si Fikris kan. Nah, dalam posisi dibungkus ini si Fikris ini sempat kayak nggak enak gitu, kayak sesak napas. Kemudian dia pengen dilepasin. Iya iyalah ya, orang dibungkus dengan posisi kayak gitu ya pasti sesak. Ya pasti ya kayak merasa yang nggak enak gitu kan. Siapa aja juga pasti bakalan gitu. Di saat si Fikris ini pengen dibuka, pengen dilepas bungkusannya karena dia ini mungkin udah sesak, kemudian mungkin gerah juga ya kan, karena si Fikris ini ternyata dibungkus selama 3 jam. Bayangkan coba, dibungkus kayak gitu selama 3 jam. Nah, di saat itu si Gilang ini nelpon kawan si Fikris ini untuk jangan ngelepas, karena dia bilang mereka ini udah sejauh ini ngebantuin dia, jadi jangan sampai dilepas gitu. Jadi kayak sia-sia gitu kalau dilepas. Akhirnya si Fikris ini pun mau untuk tidak dilepas dari bungkus membungkus ini. Sampailah itu jam 13:06. Disitulah dia baru dibuka bungkusannya tadi. Setelah dibuka bungkusannya tadi, kemudian si Gilang ini ngechat si Fikris melalui WA. Dia nanya marah gak sama Mas gitu lah. Dan si Fikris ini ngaku bahwasanya dia itu marah gitu. Ya iyalah ya kan, siapa yang gak marah kalau misalnya di posisi si Fikris ini. Dan juga di sini temannya ini waktu dia minta dibuka, temannya ini kayak ketawa-ketawa gitu, kayak nggak peduliin si Fikris ini. Dia itu kayak marah, tapi yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena abis itu dia bilang ya udahlah Mas, nggak apa-apa, katanya gitu. Nah, setelah si Fikris ini dibungkus, akhirnya giliran si temennya lah itu kan yang bakalan dibungkus. Tapi si Gilang ini malah bilang kalau adegan si Fikris tadi itu ada yang salah dan kesalahannya ini fatal katanya, dimana mengharuskan si Fikris ini mengulang kembali proses bungkus membungkus, kemudian divideoin dan difoto lagi. Jadi kayak ya ampun. Tapi di sini si Fikris ini memang benar-benar sabar banget. Nah, urusan dia dibungkus itu nanti, yang penting sekarang si kawannya ini dulu dibungkus. Jadi si Gilang ini nyuruh si Fikris ini dibungkus ulang, kemudian disuruh juga untuk membuat reaksi-reaksi buatan kayak nangis, kemudian kayak ngerengek-ngerengek gitu. Semua reaksi-reaksi buatan ketika dibungkus itu harus dibuat. Nah, di jam 2 siangnya lanjutlah tuh si kawannya ini dibungkus seperti si Fikris tadi. Saat ngebungkus kawannya ini, si Fikris ini kayak ada salah foto sampai 8 kali, jadi mengharuskan si Fikris ini untuk ngulang-ulang fotonya lagi. Jadi kayak si Gilang ini kayak ngatur gitu, oh ini salah harus diulang, kemudian ini salah harus diulang. Ada juga chatnya yang berisi tentang aku nih lebih tahu tentang riset aku. Kan songong banget gitu loh. Yang lebih parahnya lagi, jadi ketika si Fikris ini tadi dibungkus, jadi ada tuh temennya yang datang, temen dari temennya si Fikris ini ada yang datang ke rumahnya. Nah, di situ si Gilang ini nanya, itu siapa tadi yang datang? Terus dia bilang sama si Fikris, kayaknya itu cocok juga deh untuk model. Jadi kayak ini tuh kawan dari kawan si Fikris ini adalah korban berikutnya. Si Gilang ini kayak ngerayu, ngegoda si Fikris ini, terus kayak bilang, ini siapa nih gitu, ke foto si Fikris, ganteng katanya, pengen peluk gitu, kayak ngegoda-ngodain gitu. Padahal kan mereka sesama cowok gitu. Kalau memang cowok itu normal kan biasanya nggak ada tuh istilah cowok yang kayak gitu kan. Kecuali dia mengalami penyimpangan-penyimpangan kayak si Gilang ini. Di situ si Fikris ini udah mulai jijai sama kelakuan si Gilang ini. Nah, puncaknya, jadi waktu kawannya si Fikris ini diikat, masih dilakban gitu kan area wajahnya, kawannya si Fikris ini merasa sesak, kemudian dia tuh kayak haus gitu, pengen minum. Terus si Fikris ini ketakutan, dia takut terjadi apa-apa dengan kawannya. Akhirnya dia bilang sama si Gilang ini, dia ini mau ngelepasin
kawannya tersebut. Tapi si Gilang ini di sini nggak ngebolehin sama sekali. Jadi dia tuh kayak jangan dilepas gitu. Mohon-mohon jangan dilepas. Kemudian dia nelpon kawannya tadi, kawan yang satunya lagi tuh, untuk supaya jangan ngelepasin kawannya tadi gitu. Terus kalau misalnya memang kawannya ini mau minum, ya udah bagian mulutnya aja yang dibuka terus kasih minum. Tapi di sini si Fikri sini mungkin udah kehilangan kesabaran, udah habis kesabarannya, kemudian udah banyak kecurigaan yang ada di pikirannya dia. Akhirnya pun dia bersikeras untuk membuka bungkusan si kawannya tadi. Disinilah kelihatan aslinya si Gilang itu kayak mana. Jadi dia ini kayak ngamuk-ngamuk, ini kayak ngancam kalau misalnya si Fikris ini ngelakuin itu, maka vertigonya si Gilang ini akan kambuh, terus dia akan bunuh diri dan segala macam. Untungnya di sini si Fikris ini nggak kemakan omongannya si Gilang lagi. Jadi dia itu kayak masa bodoh. Mungkin dia ini kayak udah enek dengan si Gilang ini, jadi akhirnya dia itu nggak ngedengerin kata-kata si Gilang lagi. Terus akhirnya si Gilang ini nelpon si Fikris, kemudian dia tuh kayak nangis-nangis, kemudian nuntut-nuntut si Fikris, bahwasanya kan dari awal kan memang si Fikris udah janji untuk ngebantuin dia nyelesain risetnya. Dia juga mohon-mohon sama si Fikris ini untuk ngelanjutin lagi perihal bungkus-membungkus ini. Tapi akhirnya di sini si Fikris itu udah enek dengan segala sikap si Gilang ini. Akhirnya dia pun gak peduliin lagi si Gilang ini dan mematikan teleponnya. Bagus. Oke, setelah si Fikris ini nolak suruhan si Gilang tadi, Gilang ini terus nelpon dia. Si Fikris ini udah bersikukuh untuk gak ngeladeni lagi si Gilang ini. Akhirnya dia pun kayak setiap Gilang ini nelpon dia terus matiin teleponnya. Habis itu si Gilang ini ngechat melalui WA ke si Fikris tadi. Tapi di sini dia ngaku-ngaku sebagai teman dari si Gilang. Dia tuh marah-marah dan bilang kalau misalnya si Gilang ini lagi kumat vertigonya. Dia ini kayak mau bunuh diri, kemudian dia nggak terkendali. Akhirnya dia ini nggak dibolehin kawannya ini megang HP-nya karena dia ini belum terkendali emosinya gitu. Terus orang yang mengaku-ngaku temannya si Gilang ini, dia itu nagih janji si Fikris ini karena memang kan dari awal si Fikris ini katanya setuju untuk bantuin riset si Gilang ini. Dan terus dia bilang sama si Fikris ini, dia ini mau bayar si Fikris ini berapa aja gitu. Jadi si Fikris ini dan kawan-kawannya tadi harus melanjutkan proses bungkus-membungkus tadi sampai tuntas. Tapi si Fikris ini gak mau lagi. Ternyata di sini itu dia ini udah cari tahu bahwasanya yang dialaminya ini adalah pelecehan seksual. Oke, tweetnya selesai sampai di situ. Dan ketika tweet ini ditulis oleh si Fikris tadi, maka tweet ini pun viral di Twitter beberapa waktu yang lalu. Jadi banyak dong orang-orang yang retweet tentang tweetnya si Fikris ini. Ternyata di sini terungkaplah bahwasanya banyak orang yang menjadi korban si Gilang ini. Banyak orang yang ngaku bahwasanya mereka ini udah dibungkus, tapi kayaknya mereka ini nggak tahu bahwasanya bungkus-membungkus ini adalah sebuah pelecehan seksual. Banyak juga orang yang mengaku menerima DM dari si Gilang ini untuk fallback dia, kemudian kayak minta nomor WA-nya, di mana orang-orang yang di DM oleh si Gilang ini semua itu laki-laki. Terus yang lebih mengejutkan lagi, ada yang pernah menerima DM dari si Gilang ini dan kayak mereka tuh kayak lagi berantem. Terus si Gilang ini ngaku bahwasanya dia itu biseksual dan dia itu bangga. Intinya Gilang ini ternyata predator. Terungkap juga kalau si Gilang ini sering banget komen di tutorial-tutorial kayak tutorial membungkus jenazah di YouTube. Dia tuh kayak komen, kemudian kayak nanya siapa yang jadi modelnya, siapa nama model yang menjadi jenazahnya itu. Terus dia kayak minta WA-nya dan fakta yang mengejutkan lagi, ternyata si Gilang ini pernah foto berdua dengan Ernest Prakarsa. Kalian pasti tahu deh Ernest Prakarsa ini siapa. Jadi dia itu selain sutradara juga sebagai host di stand up comedy. Nah, si Gilang ini pernah foto dengan Ernest pada saat pemutaran film yang judulnya itu Imperfect, dan ini tuh diunggah di akun IG milik Ernest. Oh my god. Terus reaksi si Ernest ini tentu dia ini geram dengan si Gilang ini. Satu lagi fakta yang terungkap bahwasanya pada tahun 2018 Gilang ini pernah tertangkap oleh warga dan diarak oleh warga karena dia kedapatan melakukan tindakan asusila pada saat itu. Nah, pada saat itu dia diarak warga, kemudian kayak membawa tulisan bahwasanya dia tidak akan melakukan ini lagi, kemudian tidak akan merugikan orang lain. Tapi sepertinya di situ dia itu belum seviral sekarang gitu. Jadi dia ini masih kayak melakukan kegiatan-kegiatan menyimpangnya ini. Oke, setelah fakta-fakta tadi terungkap,
tentang si Gilang ini. Tadi kan si Gilang ini kan mengaku bahwasanya dia itu mahasiswa Unair angkatan 2015 gitu kan. Jadi karena Unair ini dibawa-bawa ke kasus yang sedang viral ini, akhirnya pihak Unair pun memberikan klarifikasi bahwasanya mereka belum mendapatkan laporan tentang pelecehan seksual. Kemudian kalau memang ada, mereka ini mengecam pelakunya. Mereka ini tidak akan melindungi pelakunya sama sekali. Dan pihak Unair ini juga sedang melakukan investigasi untuk mencari pelaku ini. Mereka juga sudah sempat menghubungi pelaku, tapi belum ada jawaban. Terus mereka juga menghimbau untuk orang-orang yang pernah menjadi korban si Gilang ini segera menghubungi mereka. Oke, bagaimana menurut kalian tentang kasus yang viral ini? Apakah kalian pernah mendapatkan DM atau semacamnya dari si Gilang ini? Jadi, saran aku kalau misalnya kalian gak terlalu kenal dengan orang, kayak nge-DM atau minta nomor WA, sebaiknya gak usah ditanggepin. Apalagi gak enakan karena dia itu cutting kalian yang belum tentu juga satu universitas dengan kalian. Ya, kalaupun memang itu satu universitas, ya kalian juga harus lebih berhati-hati lagi. Jadi harus lebih tahu maksud dan tujuan dia ini tiba-tiba ngechat kalian, kemudian minta WA kalian, kemudian meminta tolong kalian yang aneh-aneh. Mending kalian gak usah ladenin. Kalau misalnya memang pun mau diladenin, kalian tuh harus tahu dulu apa yang sebenarnya yang sedang kalian lakukan. Mungkin itu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya aku lebih rajin lagi untuk buat video-video terbaru. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan notifikasi kalau aku update video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua supaya kalian gak merinding sendirian. Oke, aku mohon maaf kalau misalnya aku ada salah kata, salah informasi, salah ekspresi. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.